dan selamat beribadah dari rumah masing-masing. Memperhatikan perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin masif dan mempertimbangkan himbauan dan seruan dari berbagai pihak seperti MPHPGI, Majelis Sinode BKP, pemerintah pusat, dan pemerintah Kabupaten Purwakarta tentang langkah-langkah untuk mengurangi dan menekan potensi penyebaran virus corona, maka dengan penuh kerendahan hati kami mengajak, mari kita patuhi dan taati himbauan dan seruan tersebut dengan tetap melaksanakan ibadah minggu, KRT dan kategorial dari rumah masing-masing sampai dengan 20 Juli 2021. Kata kebaktian minggu dan waktu jemaat dalam bentuk softfile akan dikirimkan maksimal Sabtu malam melalui informasi media sosial WhatsApp di sektor masing-masing. Sementara permohonan untuk pelayanan kebaktian syukur, kebaktian penghiburan dan pelayanan gerejawi lainnya, kami memohon dengan rendah hati agar dapat menunggu sampai keadaan yang lebih memungkinkan, mengingat himbauan pemerintah agar kita menjauhi kerumunan. Namun apabila Bapak Ibu Saudara memerlukan pelayanan doa khusus, dapat langsung menghubungi pendeta jemaat atau majelis jemaat. Akan dilayani secara daring via WhatsApp call. Adapun pokok-pokok warta jemaat yang dapat kami sampaikan pada hari ini antara lain: kebaktian minggu pagi ini 18 Juli 2021 dilayani oleh pendeta jemaat dengan organis Bapak Ferry Kritus Kemase, Kantoria Ibu Leni Mohma dan Ibu Frida Rumopa. Rekaman dan lari tersebut oleh Saudara Rio Kemase, sound system oleh Bapak Petrus Setapi dan Saudara David Rio. Ibadah minggu tanggal 25 Juli 2021 akan dilaksanakan secara daring atau online yang dilayani oleh Bapak Pendeta Andri Sunan SSI dengan Kantoria Ibu Frida Rumopa dan Ibu Leni oleh Bapak Ferry, live rekaman Saudara Rio dan sistem Bapak Petrus dan Saudara David. Bila mana akan ada perubahan, akan disampaikan melalui pesan majelis jemaat melalui WhatsApp grup di sektor masing-masing dan di grup jemaat. Kebaktian kategorial kita akan sama-sama lewat daring atau online dan dilayani oleh pendeta, majelis jemaat dan anggota komisi. Jadwal pelayanan kebaktian kategorial atau daring secara online sebagai berikut terlampir. Bacaan Alkitab dalam sepekan terlampir. Bidang sarana dan dana, Komisi Diakonia, penggalangan dana untuk pengadaan lahan makam sehubungan dengan rencana Komisi Diakonia untuk mewujudkan pengadaan aset jemaat berupa lahan pemakaman khusus untuk jemaat GKP Sadang tahun 2020-2022. Komisi Diakonia akan mengadakan penggalangan dana berupa kegiatan-kegiatan berikut terlampir. Sampai minggu ini sudah mencapai angka Rp49.691.500. Mohon dukungan dari jemaat. Himbauan dan ajakan untuk pengadaan tanah makam, majelis jemaat melalui Komisi Diakonia pengadaan tanah makam mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian agar kita dapat berpartisipasi bersama-sama dalam program kerja pengadaan tanah makam. Para anggota jemaat yang sudah mendukung dan memberikan partisipasinya secara rutin, kami sampaikan ucapan terima kasih. Dan kami juga mengajak bagi anggota jemaat yang belum menyampaikan dukungan atau partisipasinya dapat menghubungi Komisi Diakonia PTN untuk mengambil kartu setelah selesai kebaktian minggu atau bisa menghubungi majelis jemaat. Selanjutnya kami Komisi Diakonia mengadakan penggalangan dana berupa akun khusus yang dilakukan 2 bulan sekali pada setiap minggu kedua. Jadwal penggalangan dana komisi terlampir. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Kita memulai kebaktian kita dengan mata dan hati yang tertuju hadirat Allah Maha Kudus sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan hati bagi kemuliaan Allah sumber kekuatan.
Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita habiskan kebaktian kita pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Kini Bapak Ibu yang berada di rumah, Bapak Ibu yang juga terlibat dalam karya pelayanan di gereja, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berada di rumah dan kita yang berada di gereja, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, bersama-sama mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan kepada Tuhan ataupun juga kepada sesama kita. Kita akan awali dalam pengakuan secara pribadi. Mari bersaat teduh sejenak. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Dengan rendah hati kami mengakui akan kehidupan yang kami jalani selama ini. Kami masih jauh dari upaya-upaya untuk melakukan apa yang benar, seperti yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki. Kami masih jauh dari upaya-upaya untuk hidup takut akan Tuhan. Rasa khawatir seringkali menjadi bagian yang cenderung mendorong kami untuk berbuat mengikuti keinginan diri sendiri. Rasa takut seringkali mendorong kami untuk berbuat mengandalkan kekuatan yang ada pada kami. Karena itu kami datang memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah setiap pelanggaran yang kami lakukan. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik kepada Tuhan lebih melalui kehidupan dengan sesama kami. Kiranya Engkau berkenan menerima kami dengan seutuhnya, dan kiranya Engkau juga berkenan untuk membaharui hidup kami, sehingga dengan pengampunan yang kiranya Engkau anugerahkan, kami semakin hidup layak menurut dan sesuai kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dengarkanlah pengakuan dan penyesalan kami. Dalam Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin.
Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita percaya bahwa setiap pengakuan dan penyesalan yang kita naikkan dan kita sampaikan dengan tulus kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dan menyambut penyesalan kita. Oleh karena itu, dengarkanlah anugerah pengampunan yang disampaikan kepada kita sebagaimana Nabi Mika menyampaikannya dalam kesaksian Mika 7 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak tahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan hiduplah dalam sejahtera-Nya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita nyatakan syukur kita dengan pujian Kidung Kabungan Enggal 45.
membaca dan mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami memohon hikmat Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan kuasa Roh Kudus, agar saat bersama-sama kami mendengarkan firman-Mu, agar saat bersama-sama kami merenungkannya, maka kebenaran firman-Mu itu tidak berlalu dengan sia-sia. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu, jadikanlah hati kami ladang yang subur bagi tempat bertumbuhnya, berkembang dan berbuahnya kebenaran sabda-Mu, sehingga dengan demikian kemuliaan Tuhan semakin terus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan ini melalui buah-buah dari kebenaran firman Tuhan yang kami beritakan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan melalui hamba-Mu, dan pakailah hamba-Mu untuk berkata-kata seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengikuti kebaktian ini dari rumah, mari kita membuka 2 Samuel pasal yang ke-17. Maksud saya 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat 14a. 2 Samuel pasal 7, ayat pertama hingga ayat yang ke-14a. Saya akan membacakan secara lengkap 2 Samuel 7, ayat pertama hingga ayat yang ke-14a. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Firman Tuhan berkata kepada kita, ketika raja telah menetap di rumahnya dan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, pergilah, katakanlah kepada hamba-Mu Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiam? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel. Pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan untuk memaafkan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya,
sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dan tidak lagi dikejutkan, dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat pergantian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar bersama saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu yang berada di rumah ataupun Bapak Ibu yang berada di gereja. Ada dua kata yang menurut saya, Bapak Ibu saudara-saudara, sudah cukup lekat dengan kita, bahkan cukup familiar dengan kita. Kita sering mendengar, bahkan mungkin ada juga di antara kita yang sering menggunakan kata-kata itu atau dua kata tersebut. Dua kata tersebut, Bapak Ibu saudara-saudara, dapat dimaknai dengan positif, tapi juga ketika ditambahkan kata lain misalnya, itu akan menjadi punya makna yang negatif. Kira-kira dua kata itu apa, Bapak Ibu yang saudara? Iya dan tidak. Iya dan tidak. Ada yang mungkin menjawab iya dan tidak. Tapi dua kata itu adalah tahu diri. Saya ambil contoh, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita akan melihat bagaimana kata tahu diri itu bermakna positif dalam hidup ini. Ada dua orang penatua baru selesai melaksanakan tugas melayani kebaktian. Dua orang penatua ini melanjutkan percakapan tentang bagaimana mereka akan melaksanakan program kerja di tengah masa pandemi. Serius. Namanya yang satu Bapak A, yang satu Bapak H. Pokoknya ini serius, dua penatua ini ngobrol bagaimana mempersiapkan dan akan mengatur strategi untuk pelayanan di masa pandemi. Sebagai pasangannya, Ibu A dan Ibu A, maka pasti tidak akan langsung menyinggung tanpa ada izin, tanpa ada perkenan dari dua orang yang sedang bercakap. Maka pasangan dari dua penatua itu kita sebut adalah orang yang tahu diri. Dia tahu menempatkan diri secara benar dan tepat di mana dia harus ikut nimbrung dan di mana dia tidak. Ini pasti Bapak A dan Bapak A. Karena saking seriusnya nih ngobrol, bicara soal bagaimana melaksanakan program di era pandemi, maka tanpa disadari, karena percakapan dua orang penatua ini sangat menarik, Ibu A tiba-tiba masuk. Gak ada izin, belum ada sen dari dua orang penatua yang sedang bercakap soal program kerja, tapi karena mendengar percakapan itu begitu menarik, tiba-tiba masuk itu. Menurut saya nggak begitu, Pak. Maka
ketika tidak diperkenankan oleh pasangannya yang sedang bercakap tentang strategi pelayanan di era terkini. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, kenyataan itu bisa terjadi dengan kita. Bahkan mungkin menjadi bagian yang begitu sangat dekat dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan belajar bagaimana menempatkan diri dengan baik dan bagaimana menjadi orang yang tahu diri di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara melalui kesaksian 2 Samuel pasal 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Daud sukses Bapak Ibu dan Saudara sebagai seorang raja. Dia menjadi seorang raja yang berhasil, mampu membangun istana sebagai tempat tinggalnya dan keluarganya dari material terbaik. Dikatakan dalam bagian yang kita baca ketika dia menyampaikan kesan keberhasilan itu kepada Nabi Nathan, bahwa ia telah memperoleh keselamatan, musuh-musuh berhasil dikalahkan, bahkan ia tinggal dalam rumah dari kayu aras, ada material terbaik yang dipakai dan digunakan untuk membangun istana. Menurut hemat saya, Bapak Ibu Saudara, adalah hal yang wajar jika seseorang telah diberkati hidupnya, jika seseorang telah diberkati karyanya, jika seseorang telah dibuat semakin sejahtera dan semakin makmur. Menurut saya adalah hal yang wajar jika kemudian orang itu menempatkan diri dalam konteks sebagai seorang yang tahu diri. Itulah sebabnya kegundahan itu dia sampaikan kepada Nathan. Karena dia sudah tinggal di tempat yang bagus, di tempat yang memberikan ketentraman dan kenyamanan, maka dia merindukan bahwa Allah pun dapat tinggal tetap dalam rumah yang juga layak menurut Daud. Itulah sebabnya dia katakan di ayat yang kedua, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras pada tahun Allah. Diam di bawah tenda, ada keprihatinan Daud. Dia sudah tinggal di istana megah sementara kehadiran Tuhan, simbol keberadaan Tuhan, simbol kehadiran Allah di tengah umatnya, yakni tabut Allah atau tabut perjanjian masih ada di bawah tenda. Prihatin Daud sebagai orang yang berhasil, sebagai raja yang sukses. Dia prihatin Allah tidak punya tempat tinggal yang tetap. Allah tidak punya tempat tinggal sebagus dirinya, sebaik dirinya. Karena itu sebagai orang yang tahu diri, dia menyampaikan harapan kepada Nathan, supaya Nathan bisa merestui harapannya membangunkan rumah buat Tuhan. Nathan berkata, baiklah, lakukan segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Respon Nabi Nathan positif, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu punya ide, Bapak Ibu punya gagasan, Bapak Ibu punya harapan untuk membangun sebuah pelayanan yang lebih baik di satu tempat, di jemaat ini, lalu kemudian direspon baik, Bapak Ibu pasti senang. Bapak Ibu pasti bersuka cita. Apalagi direspon adalah sama orang yang merupakan simbol dari perpanjangan tangan Allah kepada umat, seorang nabi. Pasti Bapak Ibu akan senang. Tapi bagaimana jika kamu diam sebaliknya? Ketika respon Nathan baik terhadap harapan Daud, tapi ternyata respon Allah berbeda dengan respon Nabi Nathan. Ketika Nabi Nathan menyampaikan harapan Daud untuk membangunkan rumah buat Tuhan sebagai tempat tinggal yang permanen, tempat tinggal yang terbaik, tempat tinggal yang layak, justru Nathan diperintahkan oleh Allah, pergilah katakanlah kepada hamba-Mu Daud, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Jelas Tuhan kemudian berkata, secara tidak langsung Tuhan belum merestui keinginan Daud.
Tuhan belum memberikan sen positif terhadap keinginan Daud. Saya bertanya kepada Bapak Ibu dan saudara yang ada di rumah ataupun yang berada di gereja, kalau ide Bapak Ibu tidak langsung direspon positif, kalau ide Bapak Ibu tidak langsung direspon baik oleh penatua, oleh pendeta, oleh pengurus di pelayanan kategorial, kira-kira Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu saudara-saudara kalau keinginan kita, harapan kita tidak terpenuhi? Apa perasaan Bapak Ibu dan saudara? Pasti Bapak Ibu akan kecewa. Mungkin juga ada di antara Bapak Ibu yang bersedih. Ide saya baik, ide saya tulus, tapi kok tidak direspon, tidak disambut dengan baik, tidak diterima begitu saja. Bahkan mungkin ada kesan kok ide saya ditolak, ya. Kecewa kita pasti, sedih kita pasti. Mungkin ada di antara Bapak Ibu dan saudara yang baper. Dan ketika Bapak Ibu saudara, kita bermusuhan dengan pendeta, kita bermusuhan dengan penatuannya, bahkan kita bermusuhan dengan gereja. Wah, kabarnya dari orang. Jadi kita akan begitu Bapak Ibu saudara. Saya tidak akan pernah ke gereja lagi. Ide saya ditolak. Ide baik saya tidak disambut, tidak direspon dengan baik. Bisa jadi sikap kita adalah ngambek, pundung, atau buntung, bisa jadi terjadi. Tapi mari kita belajar dari Daud. Mari kita belajar dari sosok yang berhasil, sosok hamba Tuhan yang sukses dalam perjalanan hidupnya, ketika idenya bukan hanya ditolak manusia, tapi langsung ditolak oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apakah kemudian Daud ngambek sama Tuhan? Apakah kemudian Daud protes sama Tuhan? Apakah kemudian Daud berkhianat sama Tuhan? Karena idenya, harapannya menyiapkan tempat tinggal terbaik buat Tuhan ditolak oleh Tuhan sendiri. Apalagi alasan yang disampaikan oleh Tuhan? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Jelas dan tegas Tuhan itu. Sejak menuntun Israel keluar dari Mesir, Tuhan tidak pernah punya tempat tinggal yang tetap, melainkan Tuhan selalu mengembara dengan umatnya. Tuhan selalu melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan umatnya, dan tidak disiapkan tempat. Bahkan Tuhan memberikan kesaksian lewat kata. Pernahkah kata Tuhan, sejak aku mengangkat hakim, aku meminta kepada hakim, kenapa engkau tidak mendirikan rumah dari kayu aras buatku? Artinya dari awal Tuhan tidak pernah menuntut tempat tinggal. Dari awal Tuhan tidak pernah meminta disiapkan tempat yang khusus. Dari awal Tuhan tidak pernah menuntut satu tempat tertentu untuk dia tinggal tetap di situ. Artinya melalui alasan ini Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mau menegaskan, Tuhan tidak bisa diatur sama Daud. Tuhan tidak bisa diatur sama manusia. Tuhan hanya boleh diam di sini ya, nggak boleh ada di sini. Nggak bisa diatur seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan bukan security yang ada di tempat Bapak Ibu dan saudara-saudara bekerja. Kalau security di tempat Bapak Ibu bekerja sudah jelas posnya. Pos 1 ya dia diam di pos 1. Pos 2 ya dia diam di pos 2. Gak mungkin dia akan pindah ke pos 3. Karena sudah ditetapkan posnya pos 1, posnya pos 2. Tuhan tidak begitu Bapak Ibu saudara. Karena itu ketika Daud keinginannya ditolak oleh Tuhan, ketika keinginan dan niat baiknya tidak direspon baik oleh Tuhan, ketika harapannya mendirikan rumah bagi Tuhan ditolak oleh Tuhan sendiri. Sekali lagi saya mengajak, mari kita belajar dari Daud. Daud nggak jadi pundungan Bapak Ibu saudara. Daud nggak jadi ngantuk Bapak Ibu saudara. Daud nggak membenci Nabi Nathan ataupun Allah. Kenapa ditolak idenya? Kenapa ditolak
dan menolak Allah di tengah-tengah kehidupannya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud tetap dengan rendah hati mendengarkan apa kata Tuhan. Ketika kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memberikan sebuah jaminan dan kepastian kepada Daud bahwa sebenarnya bukan dia yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Bukan Daud yang sebenarnya diizinkan Allah untuk melakukan dan mewujudkan niat baik dan harapannya, tetapi adalah keturunannya sendiri, anak kandungnya sendiri. Itu jaminannya dari Tuhan. Yang itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sesungguhnya Daud mau diajak dan diingatkan, Allah tidak akan pernah melupakan niat baiknya. Allah tidak akan pernah melupakan keinginannya yang baik, keinginannya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan tidak akan pernah dilupakan. Tapi maaf ya, untuk saat ini bukan engkau Daud yang mendirikannya, kata Tuhan. Tapi waktu yang tepat aku pilihkan anak kandungmu untuk mendirikannya. Apakah kemudian sikap Daud menjadi marah? Karena Tuhan memberikan kesempatan bukan kepada Daud untuk mendirikan rumah bagi Tuhan sendiri. Tidak, Bapak. Apakah kemudian Daud menjadi benci sama Tuhan dan kemudian tidak mau lagi datang kepada Tuhan karena Tuhan menolak niat baiknya? Atau Daud jadi baper seperti saya, Bapak Ibu Saudara? Atau seperti Bapak Ibu jadi baper? Tidak, Bapak Ibu. Perhatikan ayat 18 dan ayat 19, bacaan seterusnya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam rumah, duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ada sikap yang rendah hati yang Daud tetap tunjukkan, sekalipun niat baiknya ditolak oleh Tuhan. Dia tidak jadi baper, tapi dia memperlihatkan kualitas dan karakternya sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Karakternya semakin teruji ketika niat baiknya tidak direspon. Kualitas hidupnya sebagai seorang pemimpin menjadi semakin nyata dan nyata. Ketika Allah menolak itu, dia semakin menyadari bahwa dia adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kekurangan. Dia berhasil bukan karena diri, tapi dia berhasil karena Tuhan. Dan oleh karena Tuhan itu pula, dia dan keluarganya bisa menikmati kehidupan yang jauh lebih baik. Dan karena itu, dia belajar untuk bergantung kepada Tuhan pada akhirnya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Jangan karena rencana baik kita ditolak, lalu kita baperan. Jangan karena rencana baik kita tidak direspon dengan positif, lalu kemudian kita jadi orang yang gampang marah dan gampang tersinggung. Belajarlah pada Daud. Waktu Tuhan itu bukan waktunya kita. Belajarlah pada Daud bahwa ketika segala sesuatu yang menjadi niat baik itu belum diizinkan oleh Tuhan, maka Tuhan punya waktunya sendiri dalam hidup kita. Seperti yang disampaikan oleh Yesaya dalam kesaksian Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan punya rancangan sendiri buat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau hari ini atau kemarin lusa niat baik kita tak bisa, tunjukkanlah kualitas karakter kita sebagai orang yang tetap berani mengandalkan Tuhan dan tetap berani berharap bahwa Tuhan punya rancangan terbaik buat kita satu saat nanti. Amin. Bapak Ibu sudah berdiri. Marilah bersama-sama kita mengungkapkan pernyataan pengakuan iman kita
bersama dengan gereja dan segala dan kuasa turut dengan pengakuan Tuhan Rasul. Mari kita ungkapkan bersama. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedatangan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersatu, persekutuan Tuhan Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan doa syafaat yang nanti kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman yang telah kami dengar dan renungkan bersama saat ini. Ajar kami untuk tetap meyakini dan mengimani bahwa dikala niat baik kami tak langsung direspon baik, sesungguhnya Tuhan sedang merancangkan rancangan terbaik untuk kami, dan Tuhan tengah menyediakan waktu yang terbaik juga untuk kami dapat merasakan rancangan itu nyata dalam hidup kami. Ajar kami untuk belajar seperti Daud yang tetap berani menunjukkan kualitas karakter terbaiknya di saat niat baiknya tak menjadi bagian yang direspon langsung oleh Allah. Dia tetap merendahkan diri, dia tetap hidup takut akan Tuhan, dia tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana. Demikian pula kami yakin dengan hidup kami. Tuhan, saat ini kami datang membawa saudara-saudara kami dalam syafaat ini, untuk kiranya Tuhan tolong dan berkati mereka di tengah kesakitan dan upaya-upaya pemulihan yang terus dilakukan. Kami hanya memohon ya Tuhan, dengarkanlah saudara-saudara kami ketika mereka memohon dan berseru kepadamu. Ibu Seli Situmorang, Ibu Enda Kartiani Mustam, Bapak Adri Bernatengker, Bapak Jeffrey Likumahwa, anak kami Febriani Putri Pratama Turi, anak kami Rizky Mual Hamulwan Sianturi, Ibu Andriani Menaru Maupula, Ibu Jen Estina Noya Sahetapi, Ibu Yul Polina Todi, Ibu Regina Logena Mesuri, Ibu Syadil Karminan Ledulwan, Ibu Dora Naomi, Saudari Delitina Songyohanan, dan mungkin juga ada saudara-saudara kami yang juga tengah berada dalam keadaan sakit dan menjalani pemulihan. Saudara Bagus Octavio Kurniawan, Saudara Immanuel Teguh Danuswa, Bapak Anton Sarira, Ibu Yana, Rona dan Roni serta Tabita dan Axel. Berkatilah keluarga Anton Sarira dalam pemulihan mereka. Kami percaya, kami yakin ya Allah bahwa kuasa-Mu akan terus dinyatakan untuk menolong dan memulihkan saudara-saudara kami kembali pada kebugarannya. Berkati pula orang tua kami yang memasuki usia ini, baik yang nama-namanya telah kami muat dalam warga jemaat ataupun belum. Kami hanya memohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah tangan kasih Tuhan senantiasa terulur untuk memberkati dan memelihara kehidupan orang tua kami. Pun juga saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia. Di hari ini ya Tuhan, kami mengingat ada saudara-saudari kami yang bertambah usia.
kita Yulita Mayung Sumenda, dan anak kami Rio Samuel Kaumase. Berkatilah mereka di sukacitanya hari ini, agar mereka boleh senantiasa bertumbuh dalam syukur dan takut kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami memohon kiranya rahmat-Mu juga nyata dalam kehidupan pelayanan kami, sehingga apa yang kami lakukan pun pada akhirnya juga mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mempercayakan kehidupan orang-orang yang kami kasihi, baik yang dalam pergumulan, baik yang dalam keadaan sakit, ke dalam tangan cinta kasih Tuhan, supaya Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menopang, Tuhan juga yang memulihkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk upaya-upaya baik yang dilakukan para pemimpin kami dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kami percaya, kami yakin bahwa upaya-upaya baik itu akan berhasil ketika seluruh komponen masyarakat juga menjadi bagian yang turut mendukung dalam sinergitas yang ada dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Tuhan, kami memohon, mampukanlah kami untuk keluar dari tengah-tengah pergumulan besar yang dihadapi bangsa dan negara kami. Kuatkan para pemimpin kami agar mereka dapat melakukan yang terbaik dan terindah di tengah-tengah kehidupan bersama di tengah-tengah negeri ini. Ya Allah yang Maha Baik, ampunkan kami pula jika dalam bakti kami kali ini, baik kami yang melakukannya bersama keluarga kami di rumah, ataupun kami yang terlibat dalam pelayanan di gereja, ampuni kami Tuhan jika ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyempurnakan karya pelayanan kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami menyerahkan aktivitas kami, segala tugas dan tanggung jawab kami ke dalam pimpinan dan penyertaan-Nya, pun juga anak-anak kami yang akan memulai aktivitas pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh. Berkatilah ya Tuhan, supaya anak-anak kami pun setia dan tekun di dalamnya. Bapa yang Maha Baik, sesungguhnya ada banyak hal yang kami hendak memohonkan kepadamu, namun Engkau tahu apa yang menjadi harapan, keinginan, dan doa-doa kami baik yang terucap ataupun belum. Karena itu, dengarkanlah seru dan permohonan kami pada saat ini, dan bersama-sama usai bakti kami nanti, kami akan melanjutkan aktivitas kami dengan anggota keluarga kami. Sertailah Tuhan, supaya semua dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan permohonan ini kami naikkan, dan di dalam nama-Nya pula bersama-sama kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan yang telah kita hidupkan di awal kebaktian dilandasi oleh firman Tuhan, sebagaimana dituliskan dalam Mazmur. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah pelatarannya. Sambil kotak persembahan membangun Tuhan dengan penyanyi dari PKP 155.
Berkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan ini dan juga yang mengelolanya, biar menjadi berkat untuk jemaat kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama dan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita akan kembali merangkai karya di tengah perjalanan hidup ini dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Karena janjinya, kita pun akan senantiasa dipimpin dan dipelihara oleh-Nya. Janjinya manis adanya bagi kita sekalian. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kepada saudara telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetaplah tunjukkan karakter dan kualitas kehidupan kita yang takut akan Tuhan. Sekalipun ada banyak niat baik kita yang belum mendapatkan sambutan baik, namun percayalah bahwa Tuhan punya rancangan sendiri terhadap setiap rencana indah yang kita hendak wujudkan. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ini pulanglah saudara-saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.